Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hadiatur Rahman dengan NIM 1243060 108. Jurusan HPI kelas 4C. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Holid SHMH yang telah memberikan saya tugas berupa video. Tentu saja pada video ini kita akan membahas materi hukum acara perdata secara lengkap, mulai dari pengertian kekuasaan, kehakiman, hingga sistem peradilan elektronik atau e-court. Hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak-hak perdata melalui pengadilan agar tercipta kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Yang pertama ada kekuasaan kehakiman. Pengertiannya itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukumnya Undang-Undang 1945 Pasal 24. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tujuannya untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, melindungi hak masyarakat, dan menyelesaikan sengketa. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi. Nah, ada asas-asas kekuasaan kehakiman: peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, hakim independen, persamaan di depan hukum, sidang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain. Selanjutnya ada ruang lingkup acara perdata. Pengertiannya itu hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa hak-hak perdata melalui pengadilan. Fungsinya itu menjamin hak warga negara, memberikan prosedur penyelesaian sengketa, dan melaksanakan putusan hakim. Sumber hukumnya itu ada Herjen Indonesia Reglement. Selanjutnya ada Reglement Buitenweten. Terus ada Reglement of the Resvordering. Terus ada KUHP Perdata, terus ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung. Contoh sengketanya itu wan prestasi, terus perbuatan melawan hukum, terus sengketa waris, sengketa tanah, hutang piutang. Selanjutnya ada para pihak yang berperkara dan intervensi. Para pihaknya itu penggugat, pihak yang merasa haknya dilanggar dan mengajukan gugatan, terus tergugat, terus pihak yang digugat karena dianggap melanggar hak penggugat, terus turut tergugat, pihak yang tidak melakukan pelanggaran tetapi perlu diikut sertakan agar putusan dapat dilaksanakan. Terus intervensi adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Macam-macam intervensinya itu ada fogging, pihak ketiga membantu salah satu pihak, terus Tussenkom, pihak ketiga masuk karena memiliki kepentingan sendiri, freewaring, terus pihak ketiga dipanggil untuk memberikan jaminan kepada salah satu pihak. Yang keempat, gugatan. Pengertian gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan seseorang kepada pengadilan terhadap pihak lain. Syarat gugatan itu ada identitas para pihak,
terus ada dasar hukum, terus ada tuntutan, terus ada jenis gugatan, terus gugatan wan prestasi, terjadinya karena pelanggaran perjanjian, contohnya A. Tidak membayar hutang sesuai perjanjian. Gugatan perbuatan melawan hukum, terjadi karena melanggar hukum dan merugikan orang lain, contohnya merusak rumah tetangga, rusuh. Yang kelima ada tindakan sebelum pemeriksaan persidangan. Tahap awal meliputi pendaftaran gugatan, pembayaran panjang biaya perkara, penetapan majelis hakim, terus penetapan hari sidang, terus pemanggilan para pihak. Nah, tujuan tahap ini agar seluruh proses administrasi telah siap sebelum sidang dimulai. Selanjutnya ada permulaan pemeriksaan persidangan. Tahap persidangannya pemeriksaan identitas para pihak. Hakim memastikan identitas para pihak, terus mediasi. Sesuai peraturan Mahkamah Agung, hampir semua perkara perdata wajib melalui mediasi. Jika berhasil, perkara selesai dengan akta perdamaian. Jika gagal, sidang dilanjut. Pembacaan gugatan, penggugat membacakan isi gugatan, jawaban tergugat, terus tergugat penyampaian pembelaannya, replik, tanggapan penggugat, duplik, jawaban tergugat terhadap replik. Setelah itu masuk ke tahap pembuktian. Nah, selanjutnya ada sita jaminan. Pengertiannya itu sita jaminan penyitaan sementara terhadap harta gugatan agar tidak dialihkan sebelum perkara selesai. Tujuannya itu untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan, melindungi kepentingan penggugat. Jenisnya itu ada konservator, beslag atau sita jaminan. Selanjutnya ada revindikator beslag. Terus ada marital beslag. Contohnya, penggugat khawatir rumah tergugat akan dijual selama perkara berlangsung, secara meminta sita jaminan. Selanjutnya ada pembuktian. Pembuktian merupakan inti pemeriksaan perkara. Menurut hukum acara perdata terdapat 5 alat bukti. Yang pertama, surat, misalnya perjanjian, sertifikat kwitansi. Terus keterangan saksi, orang yang mengetahui suatu peristiwa. Terus ada persangkaan, kesimpulan hakim berdasarkan fakta. Terus yang keempat, pengakuan salah satu pihak di depan sidang. Nah, yang kelima, digunakan apabila alat bukti lainnya belum cukup. Prinsip pentingnya siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Selanjutnya ada putusan. Putusan adalah keputusan hakim setelah memeriksa perkara. Isi putusannya itu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum, amar putusan, jenis putusan, putusan gugat, dan penggugat tidak hadir, putusan perstek, tergugat tidak hadir, putusan kontradiktor, kedua pihak tidak hadir, putusan sela, putusan sementara, putusan akhir, dan mengakhiri perkara. Nah, selanjutnya ada upaya hukum. Upaya hukum adalah cara untuk menentang putusan hakim. Upaya hukum biasa perjet, perlawanan terhadap putusan verstek. Bandingnya meminta pemeriksaan ulang ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Upaya hukum luar biasa
Peninjauan kembali dilakukan apabila ditemukan novum atau kekeliruan hakim. Selanjutnya ada eksekusi putusan. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syaratnya itu putusan inkar pihak kalah tidak melaksanakan secara sukarela. Tahapannya itu permohonan eksekusi, terus unmanning atau teguran, terus penetapan eksekusi, terus penyitaan, terus ada pelelangan bila diperlukan. Jenis eksekusinya membayar uang, menyerahkan barang, mengosongkan bangunan, dan melaksanakan suatu perbuatan. Yang selanjutnya ada ekord. Ekord adalah sistem administrasi perkara secara elektronik yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Fiturnya ada e-filing atau pendaftaran perkara, terus ada e-payment, pembayaran biaya perkara, terus ada e-summons, pemanggilan elektronik, dan ada e-litigation, itu persidangan elektronik. Manfaatnya lebih cepat, transparan, efisiensi, mengurangi biaya, dapat diakses di mana saja. Kekurangannya itu membutuhkan jaringan internet, memerlukan kemampuan menggunakan teknologi, risiko gangguan sistem. Nah, kesimpulannya itu hukum acara perdata mengatur seluruh proses penyelesaian sengketa perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, putusan, upaya hukum, hingga pelaksanaan putusan saat ini. Proses tersebut juga telah didukung oleh sistem e-court, sehingga administrasi perkara menjadi lebih modern, efisiensi, dan transparan. Dengan memahami setiap tahapan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan proses beracara di pengadilan serta menerapkannya dalam analisis kasus-kasus hukum perdata. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi ini dapat membantu memahami hukum acara perdata secara menyeluruh. Jangan lupa untuk mempelajari dasar hukum dan contoh kasus dan pada setiap materi agar pemahamannya semakin kuat. Saya Lutfi Hadiatur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.